Ya ini Ustaz, ini kota Surabaya. Ini eh, taman prestasi. Tapi ini dulu pesawat yang dibuat berjuang di tahun Oh, 40. jadi pesawat asli ini. Pesawat asli, Ustaz. Saya pikir hanya replika aja. Bukan, tadi kalau Ustaz lihat di bawahnya itu ada masih Iya, ada saya rudalnya, lihat. kan? Rudalnya pasti nggak asli kan? Atau mungkin sudah nggak reaktif. Aktif kali Ustaz ya. Oh, tuh. Entah aktif atau reaktif saya kurang paham. Belum pernah saya coba, saya tembakan. Oh. Bahaya kalau ditembakin itu. Ini kalau malam ramai anak-anak ya. Oh iya, tadi saya lihat ada kayaknya tempat mainan apa segala macam ya. Ya. Kita duduk dulu yuk, dari tadi lumayan capek nih jalan. Ustaz, dulu saya ingin lihat-lihat sungai dulu ya. Oh, oke. Saya itu ya. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Halo. Iya siap Pak. Iya betul saya sendiri. Iya Pak. Iya saya betul. Iya betul. Betul memang Pak. Saya sudah melampaui batas tempo yang sudah diberikan. Namun saya betul-betul dalam kondisi yang saat ini belum mampu untuk memenuhi kewajiban saya. Bapak boleh marah sama saya silahkan, Bapak boleh maki-maki saya silahkan. Kondisi saya memang mohon maaf sampai dengan hari ini betul-betul belum bisa mampu membayar utang Bapak. Iya Pak, saya akan terus usahakan Pak. Baik Pak, iya. Saya mohon pengertian lagi dari Bapak. Saya terus berupaya kok Pak. Saya terus berupaya supaya bisa memenuhi kewajiban saya kepada Bapak. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya Allah, Masya Allah. Sampai kapan ya kamu ini selesai? Tiap hari butuh handphone, butuh bekerja, tapi tiap hari juga pasti ada mati, tagihan, gimana ya Allah. Sabar ya Pak. Terima kasih Pak. Tidak ada cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi Allah itu memberikan cobaan kepada Bapak. Allah punya keyakinan bahwa Bapak mampu menghadapi cobaan tersebut. Harus punya hati yang besar, semangat yang tinggi, yakin tidak ada kesulitan yang tidak ada penyelesaian dan jalan keluarnya. Mohon maaf, Bapak dengan siapa? Ustaz barangkali? Saya Wijin Hai. Saya kebetulan aktif, sering berkegiatan di Masjid Cinghu, Surabaya. Iya, saya memang beberapa waktu ini bukan tidak bekerja. Saya sudah bekerja, berupaya, tetapi banyak hal yang betul-betul di luar dugaan yang membuat saya harus berhutang. Setelah saya melampaui utang tersebut, menerima utang tersebut, kok ya malah kelihatannya malah makin susah, Ustaz. Jadi hutang makin bertumpuk, saya pun bekerja seperti biasa, tapi kok ya secara hitungan harusnya ada, Ustaz. Tapi kok makin hari malah makin sulit, Ustaz. Apalagi, mohon maaf, hutang yang saya dapatkan ini juga bukan hutang yang tetap, artinya hutang yang terus berkembang gitu loh, Ustaz. Ada hal-hal yang harus saya bayar selain dari pokok hutang, itu seperti yang membuat saya akhirnya hampir sekali betul sudah nggak tahu jalan bagaimana, Ustaz. Mohon saran, Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan sekali-kali bahwa tidak ada sebuah musibah yang menimpa pada diri kami, melainkan telah ditetapkan Allah atas kami. Nah, dari sini ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wa maulana. Dialah Allah yang menjadi pelindung kami. Jadi, miliki keyakinan bahwa setiap tindakan dan kejadian yang terjadi pada diri kita itu tidak mungkin menimpa diri kita kecuali atas seizin Allah. Dan pasti ada hikmah-hikmah positif di balik itu. Nah, tadi saya juga mendengarkan dari Pak siapa namanya? Saya Denny, Ustaz. Iya, Pak Denny tadi menceritakan bahwa terlibat dengan sebuah hutang yang mana itu terus berkembang, tidak hanya pokoknya saja. Nah, kan memang di dalam ajaran Islam sendiri sebisa mungkin kita harus menghindari hutang yang sifatnya berkembang. Nah, bisa jadi itu menjadi salah satu faktor
kenapa masalah tidak kunjung selesai, tapi muncul masalah-masalah yang baru lagi. Jadi saran saya kepada Pak Denny, menghadapi kerumitan masalah ini, nomor satu yang harus dilakukan, perbaiki dulu diri dan kedekatan hubungan antara Pak Denny dengan Allah. Sudah berapa banyak sholat 5 waktu yang terlewat? Atau mungkin sholat 5 waktunya dijaga, tapi sudah berapa banyak sholat 5 waktu yang tidak tepat pada waktunya? Kapan terakhir istighfar kepada Allah? Kapan terakhir Al-Quran itu disentuh? Kapan terakhir bersolawat kepada Rasulullah? Nah itu kita direnungkan dulu. Nah dengan di situ mulai perbaiki kualitas diri. Nah ketika kualitasnya sudah baik, bonus yang pertama yang akan diberikan oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Ingat-ingatlah mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Jadi dengan Pak Denny dekat dengan Allah, otomatis hati jadi tenang. Kalau hati jadi tenang, pikiran jadi adem. Begitu pikiran sudah adem, maka otomatis masalah yang awalnya kelihatan rumit jadi terlihat ringan. Apalagi pas kita sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan artinya Allah Maha Besar. Jadi ketika kita ngomong Allah Maha Besar, masalah kita yang gede banget itu jadi kelihatannya kecil dengan barokahnya sholat itu tadi. Besar buat Pak Denny, tapi kan kecil buat Allah. Jadi itu besarkan hati, dekatkan diri pada Allah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kesulitan yang tidak diberikan jalan keluar oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Setiap habis kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting yakin saja. Semangat ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ini luar biasa buat saya. Walaupun saya belum apa yang Ustaz bilang, tapi hati saya tenang. Barangkali Ustaz bisa tambahkan amalan yang bisa saya lakukan. Barangkali mungkin doa apa Ustaz. Saya bisa keluar dari masalah ini Ustaz. Berdasarkan yang diajarkan oleh para guru-guru saya, yang pertama istiqomahkan untuk melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat. Kemudian perbanyak kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang berkaitan untuk melancarkan rizki. Bunyinya ya ghani ya mughni aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Nah insya Allah kalau ini terus dibaca secara berulang-ulang, Allah akan mendatangkan rizki yang halal, yang barokah dari cara yang tidak terduga, dan sedikit demi sedikit, lambat laun, pelan-pelan, semua kesulitan-kesulitan akan dilepaskan oleh Allah. Barokah duha, sholawat, dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya ghani ya mughni aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Mudah-mudahan waktunya bebas. Baca sebanyak-banyaknya. Mohon izin Ustaz, barangkali bisa diulangi sambil saya hafalkan langsung. Baik, saya bacakan, diikuti ya supaya lebih mudah hafal. Baik Ustaz. Ya ghani Ya ghani ya mughni ya mughni aghnini aghnini bihalalika bihalalika an haramika an haramika wa bifadlika amman siwak. amman siwa. Itu perbanyak aja, dilazimkan baca seperti itu. Bacanya bebas ya Ustaz. Waktunya bebas, baca sebanyak-banyaknya. Cuma yang harus diingat, biasanya orang itu istiqomah deket sama Allah pas kondisi begini. Nah, nanti kalau udah mulai dikasih kemudahan-kemudahan dengan Allah, masalah-masalah sudah terlepas, keistiqomahan sholat duhanya, keistiqomahan sholawatnya, termasuk istiqomah melantunkan doa-doa ini jangan berhenti, lanjutkan supaya makin besar, makin sukses, makin barokah. Kayanya kaya barokah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ini juga anugerah sekali karena tidak tahu saya bisa ketemu Ustaz pada kesempatan ini. Saya dapat ilmu yang luar biasa. Saya mohon didoakan Ustaz. Oke, saling mendoakan. Terima kasih banyak Ustaz. Saya berupaya lebih hafal lagi karena ketika sama saya juga tidak terlalu paham Ustaz. Jadi saya perlu belajar untuk menghafal. Saya mohon doanya mudah-mudahan saya bisa mengamalkan. Oke. Ustaz ini Allah juga membantu saya. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, izin. Oke. Lagi bagus-bagusnya sungai ya. Oh siap. Emang sungai ada waktu nggak bagusnya? Ada. Oh. Kalau siang kelihatan hijau kan. Oke, kalau sore pink.
agak biru gimana gitu. Oke. Lagi banyak perahu-perahu jalan. Oke, oke deh. Saya mau ngeliat sungai yang katanya bagus. Oke, ya sama-sama. Mohon izin, mohon izin. Ya, mari. Assalamualaikum.